ada yang masih belum familiar dengan atau yang ada yang sudah familiar dengan spuring? Mungkin Pak Galih Septian. Menurut Pak Galih, spuring itu apa Pak? Mengatur fluid alignment. Oke. Apanya yang diatur Pak? Program bergeser ya. To in to out. Oke. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi yang sebenarnya Pak Galih. Oke. Nah, dalam hal umum kami menyampaikan bahwa spuring itu menyelaraskan, mengembalikan posisi berbeda ke spek mobil. Jadi misalnya Avanza sama Toyota Rush itu kan hampir-hampir sama ya, sistem suspensinya, kondisi-kondisi kontrol armnya, lower armnya hampir-hampir sama, tapi cara spuringnya sedikit berbeda ya, ukuran speknya. Nah itu yang dinamakan dengan spesifikasi mobil. Ketika Avanza diberikan speknya Rush, itu juga akan mendapatkan atau membawa dampak yang berbeda. Apa dampaknya? Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kira-kira untuk apa spuring itu? Karena memang pelanggan kita, customer kita, masyarakat umum itu juga masih memandang sebelah mata nih mengenai spuring. Taunya ya cuma servis, ganti oli, injektor cleaner. Nah, spuring itu apa ya? Nggak pernah malah, apalagi balancing. Dan teman-teman industri lain mengemasnya itu secara free, ganti ban, bonus spuring, balancing. Padahal spuring itu tidak sesederhana itu. Spuring alat ukur, alatnya pun juga harus dalam kondisi yang terkalibrasi. Ketika ganti ban gratis, balancing gak gratis, spuring, nah mungkin pekerjaan juga gratis. Maksudnya tidak memiliki manfaat yang oke, begitu. Nah, kira-kira untuk apa tuh spuring itu? Untuk sebuah kendaraan, terutama roda depan. Saya tunjuk lagi. Bapak Istanto, ada enggak ya? Oh, monggo Pak Istanto. Kira-kira untuk apa tuh spuring? Kalau injektor itu kan membersihkan injektor karena residu dari bahan bakar Indonesia yang kurang bagus kan membuat endapan nih sehingga mengurangi performa mesin. Nah, kalau spuring itu kira-kira kendaraan dikendarai rasa nyaman. agar nyaman. Oke. Apa lagi Pak? Apa agar industri berkembang? Oke, salah satunya ya. Tapi nyaman itu nyaman apanya nih? Nyaman kantongnya atau nyaman? Oke, kita langsung saja ya. Satu, mencegah ban habis sebelah. Ini biasanya terjadi kalau setelah ganti kaki-kaki kanan pilot atau long pilot atau RM-nya itu ganti ball joint, ganti pusing lower arm tanpa spuring akan mengakibatkan ini. Tapi ini efeknya jangka panjang sehingga apa? Biasanya terlihatnya ketika mobil dicuci, kok bannya mana sisik? Terus akhirnya dibawa ke bengkel, ini butuh spuring. Nah, baru dia teredukasi. Kalau memang tidak melakukan ini, tidak mengalami hal ini, saja boleh mungkin nggak akan spuring. Gitu. Nah, yang kedua, mobil ya ini yang mungkin dikatakan Pak Istanto nyaman ini, mobil lurus, nggak narik ke kanan atau narik ke kiri. Jadi kalau mobil narik ke kiri gitu ya, kita harus nahan ke kanan buat jalan-jalan mobil ke kanan. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, memastikan setir lurus pada saat mobil berjalan lurus. Jadi
Kalau mobil jalan terus setirnya nggak kiri kanan terus presisi. Nah ini kalau bagi pengguna kendaraan roda 4 tidak memperhatikan setir juga nggak akan sepuluh karena pandangannya kan panik. Wah nggak tahu nggak ada setir mas dalam pun yang jalan. Nah itu juga bisa jadi dia belum beredukasi. Nah, 3 hal ini fungsi spuring atau wheel alignment. Nanti ada 2 wheel alignment, ada 4 wheel alignment. Kita akan bahas yang paling total, yaitu 4 wheel alignment. Karena kebutuhan sekarang 2 wheel alignment itu kurang bisa membawa kesembuhan untuk masalah ini. Kenapa? Karena di ban belakang itu juga perlu di setel. Lupa kalau Innova itu kan nggak ada setelannya. Betul. Tapi acuan kita adalah ban belakang. Mungkin bapak-bapak pernah melihat bis atau truk jalannya dalam doyong. Nah itu karena posisi axle belakang yang miring. Nah itu miringnya seberapa ya? Saya tahu dengan 4 wheel alignment, dengan 2 wheel alignment nggak akan mampu. Saya cukup bahagia karena sisar spuring di Ma'arif Penampilan ini belakang ada sensitifnya. Jadi ada locknya itu bisa dilepas sehingga apa? Ban belakang ketika pembacaan spuring itu bisa bebas, bisa bergerak bebas. Jadi angka yang terbaca itu valid. Sedangkan kalau liftnya itu yang model AM yang karena nggak ada beda warna, nggak ada bisa dicoba, wah itu untuk nyepurin cukup berwaktu itu dan hasilnya nggak akan maksimal. Gitu. Nah, sama 3 fungsi ini yang disembuhkan atau obatnya spuring itu berguna untuk ini. Gitu. Kalau mobil getar, setirnya getar nih, kecepatan 80 itu bukan spuringnya. Tapi untuk mobil bisa qualify, bisa lolos untuk di spuring, itu kondisi kaki-kaki wajib main, tidak boleh ada keausan atau kekocakan. Teror kocak tidak bisa spuring. Bisa, cuma nanti salah satu dari efek ini masih dipertahankan. Teror kocak setir bisa lurus, bisa, tapi ban habis rata nonsen, nggak bisa. Teror kocak mobil bisa jalan lurus relatif masih bisa, cuman ban habis sebelah dia nggak akan bisa tercapai. Nah, penerapan 3-3 ini harus dalam kondisi yang oke, begitu. Nah, faktor penyebab perubahan spuring ini juga ya karena mobil dipakai, dia akan mengalami keausan, mengurangi performa, sehingga spuring juga harus dilakukan berkala seperti servis mesin. Kondisi jalan yang dilewati, jalan berubah, itu akan merubah posisinya. Kita tahu semua komponen roda depan dalam mobil itu kan bisa untuk belok dengan ada engselnya kayak sendi, ada teflonnya di bagian dalamnya. Itu kalau kena dipakai terus kegerus lama-lama juga akan berubah sedikit demi sedikit. Nah itu yang mengakibatkan sudut spuring, terutama toe camber caster akan berubah. Ada yang bilang toe itu, ada yang bilang toe. Ejaan yang benar adalah toe. Kalau TOE itu kan ejaan Indonesia, Soe Karno dari Soekarno, toe itu ya, ejaan lama. Yang benar toe, TOE. Artinya kaki. Nah, yang kedua benturan keras. Manfaat spuring yang tidak secara langsung adalah bagi bapak-bapak, misalkan nih ada yang temennya aku main tumbas mobil bekas. Nah, silakan bawa ke bengkel spuring atau bawa ke setiawan spuring itu dicek apakah mobil ini pernah mengalami crash. Dengan data camber caster itu bahkan ada tambahan data secondary angle SA dari axis inclination itu bisa melihat wah mobil ini pernah aneh-aneh, pernah benturan
turunan ini, itu. Jadi benturan keras juga pasti akan mengakibatkan perubahan spooling. Yang ketiga, penggantian spare part yang tadi saya singgung di awal. Penggantian teror itu juga wajib langsung di spooling, karena kalau tidak, efek yang utama adalah ban habis. Spooling katakanlah 200.000, ban 500.000, dua kanan kiri dan 1 juta. Jadi ini wajib dilakukan setelah penggantian spare part. Yang keempat yaitu tadi perubahan secara berkala ya. Karena mobil dipakai, karena beberapa hentakan dari jalan juga akan mengalami keharusan secara periodik. Nah, indikasi perubahan spooling itu cukup mudah dicek ketika ada keluhan ban di sebelah, terutama yang depan. Belakang juga bisa jadi mobil berat sebelah. Jadi pada saat berjalan dibelokkan ke kanan maupun dibelokkan ke kiri itu rasanya nggak imbang. Ke kanan lebih berat daripada ke kiri atau sebaliknya. Itu juga indikasi mobil butuh sentuhan spooling. Yang ketiga, mobil tidak stabil, kadang kanan kadang kiri. Setir miring, pas mobil jalan lurus, setir miring, itu juga indikasi. Mobil jalan lurus, setir juga lurus, tapi ketika dilepas, dia belok sendiri. Nah, itu juga tidak ideal. Itu butuh spooling. Hanya itu Pak, keluhan kapan kita perlu spooling. Kemudian sudut yang kita baca, sudut utamanya, sudut main angle-nya adalah ada 3, toe camber dan caster. Kalau dulu zaman di perkuliahan itu ada CCKG ya, camber, caster, kingpin ya, kingpin. Nah, kalau di kingpin itu lebih ke suspensi axle kayak truk yang depan, tapi kalau untuk yang kayak Innova, Agia, Yaris gitu, dia pakainya SAI, steering axis inclination. Kalau yang itu kingpin inclination. Nah, itu ada beda struktur saja, tapi fungsinya sama. Nah, masih banyak sudut yang lain, tetapi basicnya adalah 3 ini, toe camber caster. Gabungan antara camber dan caster mengakibatkan SAI dan input angle. Gitu. Hubungan antara caster dan camber juga berhubungan ke wheelbase. Jadi ini hanya sudut bentukan dari mainnya ini, main sudutnya ini. Kayak ini warna primer, merah, biru, kuning. Campuran 3 itu bisa jadi hijau, bisa jadi ungu, bisa jadi oranye seperti itu. Nah, kita akan bahas apa saja yang ada di dalam sudut ketiga sudut ini. Nah, mungkin Bapak sudah pada tahu ya, ada toe in, ada toe out. Sebenarnya toe itu ada 2, individual toe dan total toe. Toe in dan toe out ini adalah total, gabungan antara kanan dan kiri, toe kanan dan toe kiri. Sehingga apa? Jarang yang menyampaikan ini di waktu di bengkel ya, Mas, toe in toe out itu berarti mau toe in atau toe out gitu. Yang kita perhatikan adalah individualnya. Yang kanan berapa, yang kiri berapa. Nah, apakah dari selisih jarak roda bagian depan dan belakang jika kita lihat dari atas gitu. Kalau masuk seperti ini toe in, kalau keluar itu toe out. Nah, ada juga nih yang kiri itu lurus, yang kanan ke arah keluar itu juga toe out. Tetapi kondisi toe out yang seperti itu akan mengakibatkan setirnya miring dan ban akan sebelah. Kalau kondisinya seperti ini, imbang-imbang kiri kanan kemiringannya sama ini, dia hanya bikin makan sebelah saja.
tetapi tetap lurus. Tapi kalau individualnya berbeda, nah itu yang baru mengakibatkan setir miring. Sudut toe, sudut yang paling penting dalam hal spuring. Kenapa? Karena mobil pertama kali dibikin sampai dengan hari ini, toe selalu dilengkapi dari pabrikan. Toe sudut yang paling penting. Sudut camber, sudut caster, ada mobil yang tidak dilengkapi. Contohnya apa? Xenia, Avanza. Itu casternya fix. Kalau casternya berubah, ya dibawa ke bengkel sasis untuk ditarik sasis. Innova, Fortuner, Kijang lama, Panther itu memiliki ketiga sekarang toe camber caster. Makanya itu spuringnya paling enak dan paling mudah. Nah, tapi untuk mobil sekarang jarang yang dilengkapi dengan camber maupun caster. Tetapi itu selalu, karena ini kalau setelahnya tidak pas, ini apa, memicu eksiden yang mengerikan. Gitu. Makanya semua mobil dilengkapi dengan sudut toe. Ini yang paling penting. Ini yang tadi ya, to in atau to out. Ini total toe. Nah, ini juga yang harus dipahami. Toe positif yang belakang lebih lebar daripada yang depan dan akan habis sebelah luar. Kemudi berat, mobil tidak stabil, kadang dibelokkan ke kanan terus, kiri terus, tengah tapi kayak dan saya kayak apa ya, celeng lurus terus, susah untuk dikendalikan. Nah, makanya toe ini sangat utama sekali dalam setiap mobil. Kemudian pada saat kita manuver belok putar arah, itu sebenarnya kembalinya cukup sulit, kaku. Tidak, jadi kan kalau kita putar balik ke sini, tanpa kita bantu. Nah, ini tidak kembali sendiri. Ini juga menjadi sebuah isu kenapa toe itu sangat penting. Yang ke selanjutnya, bunyi mendesit saat belok. Jadi ketika toe itu terlalu positif maupun negatif, ban itu serasa diparut sama aspal. Jalannya lurus, bannya masuk di atau keluar. Nah, saya akan diparut. Sehingga apa? Aus, habisnya ban karena toe itu ngeri. Mungkin dari sini ke Sleman gitu ya, itu sudah kelihatan kalau toe-nya ini problem. Tadi sempat lihat spesifikasi untuk toe ini sedikit sekali. Kita dalam sudut spuring menggunakan derajat menit. Di mesin spuring Maarif juga pakai derajat menit. Kalau di Honda dia pakainya milimeter. Boleh dua-duanya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah spesifikasi atau range ya, range min max-nya dari sebuah sudut toe itu speed hanya -5 sampai dengan 5 menit. Kalau dikonversi nggak nyampe 2 mili, kecil sekali. Jadi kalau nyetel toe pakai meteran tukang itu, wah itu dipastikan nggak oke. Oke, itu toe in. Toe out kebalikan, ban habis dalam karena bannya buka keparut itu. Kemudian sebaliknya ringan sekali. Nah, yang tadi mobilnya tapi ini terasa melayang, saking ringannya. Melayang ini seperti apa ya? Floating. Ketika kita melintas di aspal yang ada genangan air, wah itu kayak mabur gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini berbahaya, cukup berbahaya. Sehingga apa? Toe jadi utama.
Sana. Pada saat belok bisa kembali seperti halnya toe positif, dan pada saat belok juga bunyi mendecik dari ban. Sekali lagi, toe sudut yang sangat penting yang semua mobil harus di-adjust dan ada sekarang. Ini sebagai pengoreksi sudut camber yang fungsi sudut toe. Ini mungkin lebih enak ketika kita praktek langsung memang. Jadi kita bisa lebih lihat aktualnya nanti seperti apa. Intinya adalah sudut toe itu bisa mengkoreksi camber. Camber itu apa? Kemiringan roda ketika kita lihat dari depan. Seperti ini kan. Nyekek dan terlalu tegak. Kalau nyekek itu berarti makan dalam ya. Nah, kalau terlalu keluar dia makan ke duluan. Nah, dengan toe tidak semua mobil itu memiliki setelan camber sehingga kita bisa melakukan koreksi dari sudut toe. Ketika cambernya negatif, ban makan dalam, kita counter toe-nya menjadi in, toe positif. Toe positif makan luar, sehingga yang tadinya makan dalam kita tarik untuk toe-nya sehingga ban bisa habis rata. Itu fungsi koreksinya. Tetapi idealnya kalau cambernya itu bermasalah minus gitu ya, itu disetel. Tetapi sekali lagi tidak semua mobil memiliki setelan camber, kemiringan sudut roda itu. Nah, itu sebagai fungsi koreksinya. Sebaliknya, ketika sudut cambernya itu positif, terlalu jejak gitu, itu akan mengakibatkan ban makan luar. Perlu kita counter dengan toe yang negatif agar sedikit makan dalam, sehingga rata. Nah, kayak resultan daya ke kanan 20 Newton, kita harus narik ke kiri 20 Newton biar dia tetap stay di situ, tetap rata. Nah, itu fungsi sudut toe. Nah, yang kedua, koreksi gaya penggerak. Apa maksudnya? Mobil itu ada yang penggerak depan, ada yang penggerak belakang. Misalkan Toyota Starlet itu penggerak roda depan, setelan toe-nya pun berbeda. Nah, kalau penggerak depan cenderung negatif. Kenapa? Dia mempunyai torsi untuk menarik, sehingga ketika kita bikin negatif dia akan nyingkung. Ya, toe-nya zero, toe yang ideal zero, 0. Daya gulirnya bagus, hemat bahan bakar, nggak seret. Nah itu. Jadi kalau penggerak depan kita bikin negatif sedikit. Kalau penggerak belakang macam Avanza, Kijang, Innova gitu ya, itu kita bikin positif sedikit, sehingga ketika jalan dia akan buka sedikit ya. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk menjamin ban itu habis rata. Gitu. Kalau 4WD gimana ya? Nah, 4-wheel drive 4WD itu basicnya adalah penggerak belakang. Karena apa? Kita jarang menggunakan yang depan. Rata-rata Pajero 4-wheel drive main ke mall, bukan ke off-road. Makanya seringnya adalah 2WD yang aktif, yang belakang. Kita setel seperti penggerak belakang, toe-nya positif. All-wheel drive ada 4WD, ada AWD. All-wheel drive basicnya adalah penggerak depan, karena yang aktif yang depan. Sehingga apa? Toe-nya kita bikin negatif, atau toe negatif toe ya, toe gitu. Nah ini penggerak depan, penggerak belakang. Kemudian sudut toe akan mengkoreksi gerakan ini supaya roda tidak habis sebelah dalam, sehingga penyetelan toe pada mobil roda belakang lebih besar atau ini
daripada mobil bergerak roda depan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai tow. Kata kuncinya tow itu sudut yang paling penting dalam sebuah mobil lain atau spuri. Dibuktikan dengan mobil semuanya ada ini, truk pun ada, camber nggak ada, axle pakai rigid axle. Oke, ya Pak, monggo Pak. Penyetelan itu ada mobil bergerak roda sekarang bisa punya itu lebih besarnya. Oke, sebenarnya enak kalau ada dampak. Jadi spek tow itu dari -5 sampai +5. Nah, misalkan dipakai alat yang traktor itu ya, atau alat apapun yang satuannya derajat menit. Untuk penggerak belakang itu bikin saja 3 sampai 6 menit per individualnya. Jadi misalkan kayak Avanza bikin +6 yang kanan, yang kiri juga +6, totalnya +12, itu oke. Tapi kalau kayak standar misalkan dia bergerak depan, bikin aja -2, yang kanan, yang kiri juga -2. Lebih dari total lebih dari -10 atau lebih dari +10 itu akan mengakibatkan ban habis sebelah, bisa luar bisa dalam. Kalau terlalu minus ya makan dalam, kalau terlalu plus ya makan luar. Plus itu kalau namanya ini plus ini, kalau plus yang habis dari luar, kalau minus yang habis dari dalam. Range-nya -10 sampai +10 untuk totalnya. Di range itu all mobil aman. Lebih dari itu ada kecenderungan makan sebelah, ditambah dengan nilai cambernya berapa. Gitu ya Pak Ibrahim. Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Camber ini sudut penting kedua setelah itu. Nah, ada 3 posisi yang paling benar adalah 0 atau 0. Cuman kita nyatakan sepuluh sampai 0 itu susah. Karena sudut 10 itu biasa dalam artian ketika di atas lift itu dia bisa 0. Tetapi ketika jalan dia belok, dia akan selalu berubah. Tapi patternnya adalah yang mendekati 0 itu oke. Nah, kemudahan camber adalah dia range-nya besar, dari -1 derajat sampai +1 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi dia range-nya adalah 120 menit atau 2 derajat. -1, 0, +1 derajat. Itu panjang sekali range-nya. Beda sama tow yang hanya -10 sampai +10, 20 menit versus 120 menit. Makanya ini sudut camber itu penting kedua karena tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya ketika terlalu minus maupun terlalu plus, hanya berpengaruh ke kemakan dalam atau kemakan luar. Nah ini kemudian jika kita lihat dari depan, kadang-kadang ini cambernya biasanya camber ini tidak disetel oleh bengkel spuri. Kenapa? Karena salah nyetel, tidak tahu hitungan, itu bisa mengakibatkan mobil banting atau lari ke salah satu sisi, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gitu. Ini teorinya seperti kita naik sepeda motor. Ketika mau belok, kita hanya mengiringkan motor, tidak membelokkan. Ketika miring, dia akan lari ke kanan. Ketika kita miring ke kiri, dia akan belok ke kiri. Sama. Ketika ban ini miring ke dalam, dia akan dorong ke kanannya. Kalau ini ke kiri, seperti itu. Nah, makanya ada beberapa bengkel yang ya itu tadi mohon maaf
spuring gratis, ganti ban, spuring gratis, dia tidak akan peduli dengan camber. Sehingga apa? Bisa jadi masih banting, bisa jadi karena dia patokannya hanya tow, ban masih makan sebelah. Nggak apa-apa, masih gratis. Dia usia bannya nggak akan bisa awet. Nanti dia kesini lagi ganti ban. Kan tak kasih spuring gratis. Ada yang itu modern. Nah ini gambaran lebih jelas. Ini makan apa negatif, ini lurus, nggak lurus, biru. Ini kan keluar positif. Kira-kira stabil yang mana, Bapak-bapak? Contohnya kalau itu sering pakai taekwondo, kuda-kudanya itu gini atau gini. Ini untuk chamber positif, ini negatif. Nah, negatif lebih stabil. Makanya mobil sedan, Grand Corolla, Baleno, Civic itu standar pabrik itu minus 30-an menit. Karena untuk menjamin dia stabil. Mobil rendah, tapi juga nggak makan sebelah kok. Kenapa? Karena pengendara depan. Pengendara depan itu kan kalau kondisi normalnya dia akan sehingga tukin makan dua. Yang berdikin di minus nggak masalah. Dan tetap akan diserahkan. Beda sama Innova. Innova harus mendekati plus karena pasal bobot. Yang kedua dia didorong dari belakang, penggerak belakang, sehingga apa? Lebih cenderung makan dalam untuk menguatarnya dari sudut camber yang positif. Tapi ada mobil juga yang datang itu ban depan kanan negatif, ban depan kiri positif. Ya, ada banyak. Itu sih kesalahan penyetaan. Biasanya Innova, Jam Lama, Panther itu sering sekali. Bahwa itu pasti coba. Kalau Bapak pernah bongkar apa karenya susu Panther, itu kayak ada besi ya, kayak jari di apanya dua. Itu ada fungsinya ya, sebagai perubahan sudut camber di L300, di Mitsubishi Kuda, di susu Panther. Nah itu ganjalan itu berfungsi untuk merubah camber. Jadi ketika ganti upper arm, entah itu businya atau ball joint, itu wajib spuring. Karena kalau nggak spuring, kita masanya nggak kembalikan seperti semula, itu cambernya akan berubah. Camber berubah, toe-nya berubah. Itu pasti. Makanya camber sama toe itu kayak upin-ipin, saling terkait. Camber berubah, toe berubah, toe berubah, camber berubah. Sekali lagi ini sudut penting yang kedua. Sudut penting pertama adalah toe. Tidak semua mobil dilengkapi dengan camber setelan. Misalnya Honda City tipe Z yang 2001-an itu dia tidak bisa digital cambernya. Makanya kita mainkan di sudut toe. Jika cambernya terlalu negatif atau terlalu positif, pasti itu ada bekas accident pasti. Karena sebenarnya lebih besar, kuat. Oke, kita akan masuk ke masing-masing kondisi ya. Sudut camber positif ini gambarnya seperti ini. Ini ekstrim ya, tapi nggak ada yang bisa segini juga. Cenderung akan bikin ban habis luar. Nah, ini kekurangannya. Kelebihannya ini untuk muatan enak. Muatan
mobil untuk muatan pasti akan meletak ya, bahasanya meletak jadi camber negatif. Nah, ketika ini startnya atau mulainya dari positif, ketika ada muatan dia akan mobil dengan isu ban habis sebelah karena camber adalah New Carry Suzuki penggantinya Futura itu yang fighting sama Green Pack dari Suzuki itu keluar dari mobil, keluar dari dealer dipakai muatan 700 kilo ya, itu pasti makan dalam, pasti entah apa, tapi kalau saya melihat karena konstruksinya lower armnya kok ganti posisinya, tapi ya itu drawing dari sananya untuk kenyamanan, cuman memang efeknya adalah ban habis dalam. Nah, enaknya Suzuki New Carry itu bisa di setel cambernya dengan menggunakan aftermarket atau camber bolt atau bolt camber. Bapak sudah pernah melihat bolt camber bentuknya? Ada. Sudah bawa. Kita diambil Basius. Oke, nah bolt camber itu additional spare part. Tidak semua mobil dilengkapi, tetapi ada beberapa mobil yang bisa ditambahkan. Gitu. Nah, dengan itu penyakitnya untuk makan dalam bisa sembuh. Yang ketiga, kekurangannya adalah kurang stabil. Tadi ya, kita kuda-kuda ini lebih stabil kalau kita negatif. Ya, nah, memang peruntukan camber positif itu bukan untuk lebih kemuatan. Ya, dan distribusi berat tidak merata. Maksudnya gimana? Camber itu sebenarnya kayak motor hasil. Ada profil cam loopnya. Jadi ketika nanti kita pasang di ini, kita pasang di bagian mur roda yang ke shock beda terkenanya yang atas. Ya, pernah pasang ya Pak ya? Nah itu disetel, betul kayak modelnya setelah rantainya fiction yang belakang. Jadi dia juga pakai nok-nokan gitu kan, atau Jupiter MX yang baru itu dipakai nok-nokan seperti itu. Persis cara kerjanya seperti itu. Ketika diatur dia akan merubah posisi kemiringan roda dari tumpuannya yang bawah. Nah ini banyak manfaatnya, tetapi ketika pemasangannya di bawah itu akan menjadi masalah. Harus di atas. Dan bawah pakai baut standar. Di beberapa mobil ketika masih dalam masa garansi, penggantian ini bisa melunturkan garansinya karena ini tidak direkomendasikan oleh pabrikan. Nah, kalau dealer mengalami perubahan camber yang cukup signifikan, treatmentnya bukan dengan bolt camber tapi ganti shock breaker dan knuckle atau mana spare part yang bermasalah. Gitu. Karena di servis manual dia tidak ada camber bolt atau bolt camber, tetapi akan menjadi cost yang sangat tinggi. Shock breakernya nggak bocor dan kemiringannya tidak ekstrim. Kita bisa adjust menggunakan bolt camber maksimal 1 derajat 30 menit. Ketika minusnya itu sudah 3 derajat, kita tidak proper menggunakan bolt camber. Gitu. Nah, saya akan sedikit cerita distribusi berat tidak merata. Di cabang Magelang itu biasanya ngambil sayur dari mana tuh? Ya, Mutilan ya. Muatannya itu bisa sampai 1,5 ton. Sayur Suzuki Carry. Dia menyampaikan bahwa ban makan sebelah. Ketika kita berikan camber, dia pakai selama 2 minggu, oke. Bannya tidak jadi makan sebelah. Cuma ketika tidak ada muatan, mobilnya tidak stabil. Mas itu kok sekarang dinaikin nggak enak ya, tapi bannya aneh sih. Nah,
itu ini distribusi berat tidak merata. Ketika ada beban muatan mobil oke. Ketika tidak ada muatan, ya jadi nggak enak. Terus gimana konklusinya atau penyelesaiannya? Ya kita tanyakan, lebih sering bawa muatan atau tidak? Lebih sering bawa muatan, ya sudah, kondisi ini yang lebih oke. Karena sekali lagi konstruksi ini kita nggak ada estimate ke Suzuki New Carry, tapi memang konstruksinya cukup unik. Tapi kita senang kok dengan adanya New Carry itu, karena buat camper kita, spur kita. Oke. Terus ini camber yang negatif. Ini kebalikannya ya. Ban di dalam itu sebagai kekurangannya. Tapi kalau ini malah lebih stabil, traksi lebih besar. Saya agak grogi karena saya dulu diajar KR sama Pak Wakil. Semester 1 saya nggak ikut ujian karena nggak tahu. Akhirnya saya nyusul sama Pak Wakil di hari Minggu. Tapi alhamdulillah nilainya waktu itu amin. Oke, nah camber negatif itu juga tergantung mobilnya. Ketika mobilnya itu digunakan untuk pribadi semacam sedan, city car, itu akan nyaman sekali karena traksinya besar. Tapi kalau untuk mobil muatan, L sampai L300 atau Futura atau SS Sport itu sudah menjadi problem. Problemnya adalah di keausan ban. Gitu. Oke. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, ini plus, ini minus. Wah, ini juga ada mobil yang seperti ini. Ini mobil pasti ada keanehan. Itu yang dinamakan rolling camber atau cross camber. Jadi rolling camber itu roda akan menggelinding ke arah speed yang lebih besar. Tadi logika berpikirnya seperti kita naik motor, untuk belok kita cukup memiringkan motor, bukan membelokkan stangnya. Ketika camber kanan positif, camber kiri negatif, dia akan lari ke kanan. Begitu sebaliknya, ketika ban mobil yang sebelah kanan itu positif, kiri positif, kanan negatif, dia akan dorong ke kiri. Nah itu yang membuat mobil tidak stabil. Itu namanya rolling camber. Okay. Camber ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke caster, toe dan camber itu di beberapa mobil ada yang dilengkapi di bagian belakang, namanya Baleno, mobil Corolla, apalagi ya CRV. Kalau untuk yang camber harus menggunakan additional part, upper arm adjustable. Nah, tapi kalau di Agia di Starlet nggak bisa ya. Agia, terus di Agia itu bisa di-adjust walaupun dia menggunakan semi axle ya, semi independent, itu bisa di-adjust dengan sim spooling. Tapi kalau kita bawa caranya piye, pusing aja. EZC itu akan jadi solusi untuk mengatur sim belakang untuk camber dan toe belakang di mobil Agia atau di Etios atau di Altis, Corolla Altis yang 2001 ke atas itu tidak ada sekarang camber, dia kan sekarang ini independen lagi, itu sudah akan lanjut seperti ini. Nah itu bisa di-start dengan PCC. Oke, kita akan masuk ke caster. Caster ini sudut yang jarang bermasalah jika tidak ada accident. Ya, tabrakan ya. Beda halnya ketika ini terjadi di Panther. Justru Panther, casternya itu banyak yang masalah. Karena apa? Panther itu menggunakan apa ya? Bahasanya kalau di bahasa kita itu strut bar. Jadi dia lower armnya cuma satu, terus ada besi yang maju.
Nah itu kalau karetnya pusing struk ban itu bermasalah atau kempes atau retak, itu casternya akan berubah, wheelbase-nya akan berubah antara kanan dan kiri. Nah tapi sebenarnya berubahnya itu bukan karena ada yang bengkok atau bengkok atau deformasi, tapi lebih ke karet pusingnya yang sudah aus atau kempes. Tapi kalau di mobil sekarang Citica atau mobil yang sudah 2010 ke atas, ini lebih apa ya, terjaga untuk sudutnya, tidak banyak yang bermasalah. Nah, caster ini hanya berhubungan ke berat ringannya kemudi. Jadi dia ada yang bilang maju mundurnya roda jika dilihat dari atas itu apa ya, itu mungkin jembatan kelebihannya ya, bukan seperti itu. Jadi dia memiliki steering axis jika dilihat dari samping. Jadi ban itu bisa belok, itu kan ada tumpuan atas dan tumpuan bawah ball joint, atas strap atau support shock atau ball joint kalau yang double wishbone. Nah dia bisa belok, itu ada axle-nya, yaitu pemilihan axle-nya. Ini dinamakan caster. Hampir 99% mobil itu dilengkapi dengan positif caster. Negatif jarang sekali. Ada, tapi itu biasanya problem, bisa enter yang saya sampaikan tadi. Makanya untuk di mobil-mobil lama, misalnya Starlet itu kan ada yang cc 1000, ada yang 1300. Yang 1000 itu belum power steering, yang 1300 sudah power steering. Nah dia dudukan support shock-nya akan bisa diputar. Nah yang sudah power steering, dia akan memiliki positif caster yang lebih besar. Karena apa? Lebih antep di saat jalan kecepatan tinggi, tetapi berat. Nah beratnya dihilangkan, dieliminasi oleh power steering-nya. Tetapi kalau yang 1000 cc dia belum power steering, casternya dimajukan. Dia tetap positif tapi mendekati 0. Karena semakin besar caster, setir akan semakin antep, berat ketika berjalan. Kalau pas berhenti, putar-putar itu nggak ada efek dari casternya ketika berjalan. Gitu. Tapi mobil sekarang rata-rata sudah single nggak bisa diputar-putar lagi. Itu biasanya ada di Grand Corolla maupun Soluna dan Starlet di generasi Toyota. Nah di support shock atas ini bisa diputar. Tapi untuk sekarang kayak Avanza itu sudah fix, kecuali ada tambahan kitnya. Tapi kitnya itu biasanya untuk kebutuhan race sebenarnya. Jadi bisa digeser. Nah, caster ini hanya lebih ke kondisionalnya, setirnya berat, ringan beratnya setir. Gitu. 99% mobil sekarang casternya positif. Nah ini sama bengkel Spurit biasanya tidak dilihat. Utamanya tetap tuh yang kedua handle. Tapi idealnya ini tetap dilihat. Karena apa ini salah satu sudut yang bisa untuk melihat apakah mobil itu sehat atau enggak, bekas accident atau enggak. Begitu. Ini zero caster terlurus, ini negatif atau positif. Yang dua ini bicara saja karena sudah jarang sekali yang menggunakan aspek ini, kebanyakan positif. Ini range-nya lebih besar lagi, dari 2 derajat sampai 11 derajat. 1 derajatnya 60, berarti kalau 11 kali 60 udah 660 menit. Banyak sekali ya. Jadi ini sudut yang tidak begitu berbahaya ketika nominalnya tidak masuk spek. Ini tidak membuat ban makan sebelah. Sedangkan tow sama camber itu erat kaitannya dengan makan sebelah. Nah, ini fungsi sudut caster pada saat jalan lurus kemudian tetap stabil walaupun kemudian tidak dipegang. Semakin positif semakin stabil, tetapi berat.
kemudinya berat. Nah, kesalahan penyebaran sudut spuring menurut Kester mengakibatkan kemudi berat dan getaran pada kemudi besar. Terlalu kecil juga sama, melayang atau floating ya, atau aquaplaning ya, kalau dalam dalam berkendara itu. Jadi kita kayak mengalami tekanan air ya, tidak memiliki traksi ke aspal, tapi traksinya justru ke air. Kemudian pada saat belok terlalu ringan dan tidak kembali. Dan yang ketiga adalah ban ausnya bergelombang. Jadi ban kalau dicek dobrak terus diputar itu gelombang-gelombang seperti naik turun itu seperti halnya shock breaker rusak ataupun balancingnya bermasalah. Itu juga jadi Kester. Nah, perbedaan besar sudut Kester kiri dan kanan yang terlalu timpang itu akan mengakibatkan mobil lari ke salah satu sisi. Tapi tenang, ini tidak terlalu signifikan dalam hal penyedaran. Oke. Nah, ini alat spuring. Semua spuring kalau yang sudah 3D hampir sama basicnya. Ada palang, ada kamera kanan dan kamera kiri. Mau merek John B, mau merek Hoffman, mau merek Hunter, Launch, tadi Raptor juga sama. Cara kerjanya sama. Dia membaca target di masing-masing roda dan mengolahnya di di komputernya, di istilahnya settingan komputernya untuk dipaparkan sudutnya. Gitu. Kalau zaman dulu pakai kabel, pakai kamera, ya pakai kabel. Yang sekarang yang paling maju, yang paling modern itu yang dipakai di Jogja, Jawa Tengah hanya satu bengkel yang pakai alat yang paling oke itu di Honda Anugrah. Honda Anugrah Sejahtera maupun yang kasih yang Jalan Magelang. Dia touchless, nggak pakai target yang dipakai di ban. Jadi di sistem liftnya itu sudah ada sensornya. Jadi cepat sekali, cuman mundur, maju, Kester swing, kiri ke kanan, selesai tanpa masang, dan lebih aman untuk pelek, nggak bahaya. Ya, cuman harga belinya malah dari 1,2 M kan. Balik modalnya luar biasa. BEP-nya nggak tahu berapa tahun. Nah, saya nanya ke Honda, yang penting showing. Kualitas spurnya sama nggak? Ya, mau pakai mesin ini, mau pakai mesin yang pakai inframerah atau touchless, tergantung ke usernya, ke operatornya. Semakin jago operator, pakai alat yang bahkan pakai benjang pun itu akan lebih bagus dibanding tidak kualifikasi, tapi pakai yang touchless. Jadi spuring itu masalah kepiawaian dalam penyedaran. Gitu. Kayak kita minta imas di karburator. Nah itu feeling. Ya, ini ada sedikit feeling di spuring. Makanya teknisi atau siapapun yang melakukan spuring itu idealnya bisa merasakan mobil, bisa mengemudikan mobil. Oh, ini rasanya kayak gini ya. Jadi kalau teknisi nggak bisa mobil cuma manut spek, itu hasilnya nggak akan maksimal. Yang kedua ini target ya, ada yang model gede, ada yang tipis, ada yang seperti yang kemarin sangat tipis. Fungsinya sama. Dia sebagai cermin untuk mengembalikan pembacaan dari kamera. Nah ini cara maintenance-nya disemprot setiap pagi, disemprot sebelum digunakan dengan itu jadi pembersih kaca. Nanti dilap pakai tisu handuk towel ya, towel tisu, bukan tisu yang gampang meripil-meripil bukan, tapi yang agak kasar, agak tebal. Dan itu maintenance-nya. Kalau yang di sini di matanya, di kameranya itu di maintenance dengan cairan grease untuk biasanya di pembersih lensa.
sekali. Kemudian ini yang rubber stop ini juga vital. Jadi ketika kita melakukan rollback ya, mundur maju di atas scissor, ini wajib ada ini. Karena kalau tidak sangat berbahaya. Apalagi yang ujung sisanya sudah dicopot seperti yang kemarin yang kita punya juga sudah dicopot sehingga apa? Nggak ada tahanan, nggak ada tahanan. Yang ketiga, steering lock ini juga kunci. Jadi apa namanya? Kita memastikan untuk penyerahan toe, kemiringan roda, kemiringan setir itu harus kita lock agar tidak berubah-ubah. Bahkan kita menggunakan tambahan bukan promosi tapi kan ini tambahan. Jika pakai water pass seperti ini, jadi ketika ini kita pasang di setir, kita set 0, baru nanti ketika caster swing ke kiri ke kanan kita kembalinya ke posisi semula. Mungkin tidak banyak outlet yang menggunakan atau bengkel yang menggunakan. Kita pun juga belum semua, tapi di Melati di Godean kita menggunakan itu karena kita masih trial itu cukup efektif untuk sekali spuring setir langsung lurus. Kalau jangan, nah ini tambahan ketika Bapak melakukan spuring di bengkel, ketika setelah selesai spuring ikut test drive nih, dan teknisnya itu jengking di bawah, di lepetan, di setel itu nggak benar. Karena penyetelan spuringnya di alam, bukan dari jalan. Ya, sudah disetel, ini biar cepat, di setel dipakai pilih. Nah, itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu masih banyak yang menggunakan metode itu. Kita mau berantas di tempat kami di Setiawan seperti itu. Ketahuan seperti itu, SP. Karena merugikan konsumen. Itu tidak akan menimbulkan beban makan sebelah. Setir lurus, mobil lurus, makan sebelahnya nggak kalah. Karena udah nggak pakai mesin lagi, pakai feeling. Sedangkan sudut toe itu yang paling parah membuat ban makan sebelah range-nya tipis, cuma minus 10 sampai plus 10 menit. Nah, ini yang banyak tidak dipakai zaman dulu di tempat kami, breadlock. Nah, ini juga sangat penting ketika kita melakukan style adjustment sudut camber toe dan caster. Ban ini tidak boleh bergerak, sehingga harus di frame. Caranya pun juga kita harus perlu salep dulu biar bannya nggak bagel, bisa dalam, bisa pakok. Ini juga sangat vital, turntable ini harus dibersihkan setiap periode. Kalau tempat kami 3 bulan sekali, karena ini menjamin fleksibilitas sudut roda yang depan terutama agar dia bisa bebas, tidak terhambat oleh apapun. Ini jangan dilindas. Jadi tadi Mas Hendra pasnya coba dulu Pak, itu bagus, benar. Karena ini tidak akan spuring kita nggak akan berhasil kalau tidak didukung oleh turntable yang sehat. Kemudian ini prosedur menerapkan data spuring. Tiap mesin bisa berbeda-beda, tapi ini adalah yang pertama harus dilakukan rollback. Rollback itu mengkompensasi kemiringan mobil di atas lift oleh kamera. Jadi itu nanti yang bisa ditonjol di showkan adalah toe dan camber. Setelah kita rollback akan mendapatkan nilai toe dan camber di masing-masing roda depan maupun belakang. Kalau yang four wheel alignment. Kemudian caster swing yang belokkan ke kiri, belok ke kanan itu untuk mendapatkan data caster. 3 kali proses, 5 kali proses dia to on turn, dan turning lagi 7 kali proses. Tapi untuk caster biasanya cuma 3 kali proses. Nah, ini ya caster swing untuk mendapatkan caster. Di masing-masing mesin bisa berbeda-beda.
Ada yang cuma caster lock, ada yang ada sampai 2 pattern, ada yang lengkap sampai turning radius. Semakin tinggi kualitas alatnya, dia bisa sampai mendapatkan turning radius yang 7 kali. Nah, ini yang Jobin yang tipe Pro 32 tidak bisa melakukan turning radius. Sudah selesai dari kami. Intinya spuring spuring dasar ini maksudnya di spuring dasar itu camber caster itu sudut utama dan penting, camber nomor 2, caster yang ketiga. Penyekarannya diawali dari caster dulu, baru camber, terakhir sudut. Begitu. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita praktek. Ya, mungkin ada kesempatan lain kita akan ketemu lagi mudah-mudahan. Dia bilang ini banting kanan karena dia sendiri banting. Maksudnya ya? Itu sih, itu paling sering. Itu sih. Nah, ini banyak kejadian lucu kayak begini yang harus kami kantongin. Yang paling nyebai di mana-mana itu adalah kalau ada keluhan. Itu mau Polres manapun, kalau bisa sudah ditolak aja. Bunyi-bunyi tertentu. Kalau bunyinya dari ban yang pasti biasanya ini giringnya yang masalah, atau bannya yang bergelombang, atau bannya yang jedor, itu bisa. Tapi kalau masalah bunyi, ada bunyi cek belakang, ini bikin pusing kepala. Saya ubah ya, karena ada pertanyaan tentang kondisi cek gimana? Ya, saya jawab terakhir kali ya untuk Pak Es ya. Terus gimana nanti kondisi kepuasan pelanggan? Kepuasan pelanggan itu satu, masuk mobil saya kondisinya gimana, keluar saya sembuh, udah itu namanya kepuasan pelanggan. Terus berikutnya jangan bikin masalah baru, karena pasti akan dibilang begini, kok tak periksa kan nggak, namun tak aneh banget, sing rusak aneh banget. Kamu cek di sini itu sebenarnya gratis. Kami memberikan jaminan itu gratis. Kalau di luar sana pasti bayar ngecek Pak. Sudah dikasih tahu informasi, bukan berusaha untuk dalam tanda kutip beleh. Kita nggak ada istilahnya. Kita memberikan kualitas pasti dengan ini kerusakan mobilmu, mau diganti tidak, monggo. Kalau mau diganti, kalau mau melakukan proses lanjutan harus diganti dulu. Kalau tidak mau, tidak masalah. Tetapi keluarmu tidak sembuh, nggak apa-apa. Keluar saya nggak sembuh, saya gantinya itu dulu aja. Deal ya, deal. Tanda ini sudah kualitas. Sudah deal kan? Bapaknya mintanya cuma apa? Oh ya sudah, batasnya itu. Tetapi kita wajib ya memberikan edukasi. Jangan sampai kita pelit ilmu. Nggak boleh. Oke. Saya jawab yang internal. Lalu bagaimana menentukan kualitas dari sisi teknis di tempat kami? Oke. Maaf, saya sedikit sampaikan informasi yang agak. Oke. Ini adalah materi training MP1 untuk 2D training. Jadi mereka teman-teman teknis yang masuk sudah kami secara teknis kita ajarkan tentang 2 hal ini. Ditambah pengajaran dari saya secara mental. Gitu. Saya jawab beneran, ya saya maki-maki. Ya, kalau kamu mau pulang sekarang aja, nggak apa-apa, nggak usah kerja di sini. Kalau kamu besok nggak berangkat, rugi. Saya udah kasih kamu seragam. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kamu mau jadi lanjutlah. Kalau enggak, pulang kok. Saya nggak urusan kamu mau kerja enggak. Saya kayak gitu. Syarat berikutnya harus mau di training. Training banyak sekali. 55 training yang harus kami sampaikan kepada seluruh teknisi kami. Itu sih. Terus berikutnya apa saja? Tadi ini training dasar. Nanti training berikutnya ada lagi yang banyak tadi kita namanya. Terus apa lagi? Misalkan ini aja. Yang tertulis di sini masih segini. Padahal permintaan saya masih banyak banget. Ini yang untuk technician. Ini tentunya saya. Ini masih tambah lagi, masih ada 30 berapa, 40 berapa.
Itu sih. Lalu kami melakukan yang namanya peserta training masuk itu wajib melakukan penilaian 3 bulan, penilaian 6 bulan, penilaian akhir tahun. Kalau 3 bulan nggak lolos, kami minta mereka mundur. Serius, kami minta mundur. Dan informasi jelek yang kami sampaikan kepada Anda adalah kami memasukkan 47 orang di tahun ini dan 43 orang kami tendang. Itu. Tinggal berapa? 4 itu rata-rata matematika. Tapi tidak, kami menyimpan teman-teman yang baik. Yang tidak baik silahkan pulang ke sana. 3 bulan mereka baru, 6 bulan mereka baru. Akhir tahun kita selesai. Ya, itu untuk informasi kami secara teknis. Kami cukup memberikan kualitas kepada customer. Karena apa? Kalau misalkan kami mempekerjakan teman-teman yang dalam tanda kutip nurut kerja, mending pulang aja. Itu sih. Begitu. AS cukup memuaskan? Ya. Oke. Oke. Bapak-bapak semua dipersilahkan untuk pindah tempat menuju praktik balancing. Nanti sekiranya cukup akan balik ke sini lagi untuk teori spuring. Sudah paham semua tentang teori spuring? Kalau sudah paham semua, kita langsung praktek spuring. Oke, begitu saja. Monggo silakan. Terlebih dahulu untuk praktek balancing karena emang mesin balancingnya udah siap, sedangkan untuk mesin spuringnya kita nunggu untuk dikalibrasi terlebih dahulu. Di sini ada kita saksikan bersama ya mesin balancing ini. Kapasitas sendiri, nah itu nggak apa-apa, semua sama pasti. Karena memang pada dasarnya itu pengaturannya settingannya itu sama aja. Jadi yang perlu masukkan datanya adalah dimensi. Dimensi itu artinya linknya, satunya, lalu dimensi perak. Lalu nanti ada jarak antara sensor pembaca ke bibir petnya. Nah, di sini bisa kita saksikan ya. Di sini ada roda mobil biasa ya, yang mana yang depan itu dia suspensinya independen, sedangkan yang belakang itu dia rigid. Nah, tadi sudah sempat kita bahas ya Bapak. Bapak misalkan dia itu depan independen, belakang rigid, otomatis kita balancing dengan metode dinamis. Ngerti nggih? Nah, ini sudah kita balancing dinamis, tetapi untuk peragaan roda sendiri kita seharusnya ini kan pel kaleng ya Pak. Nah, untuk timah sendiri penempelannya itu seharusnya menggunakan lebih cocoknya timah ketok. Timah ketok yang seperti ini. Nah, ini biasanya ditempel pada bibir peleknya. Biasanya digunakan untuk pelek kaleng. Sedangkan kalau yang timah tempel ini biasa digunakan di pelek racing atau aluminium seperti itu. Karena semisal timah ketok kita gunakan di mesin racing, otomatis akan merusak dari pelek tersebut. Nah, di sini kita meragakan ini adalah pelek racing, ya ini pelek kaleng memang betul, tapi ketok-ketoknya gitu adalah pelek racing seperti itu. Sudah kita balancing, akan kita analisa kembali apakah balancingnya itu dia masih bagus atau enggak. Jadi tetap sama kita pasang menggunakan cara yang lebih bagus. Kita masukkan saatnya, skornya jangan lupa. Lalu untuk clampingnya ini kita kencangkan, pastikan kencang dan jangan sampai ada yang longgar. Pastikan kencang. Sebelum kita start untuk mesinnya Bapak, kita putar dulu asnya. Nah, Bapak itu bunyi nggak Bapak? Nah, kita bisa lihat secara visual nih, ini rodanya moleng apa enggak. Kalau misalnya moleng, yang seperti saya sampaikan tadi, pasti ada kurang tepat dalam pemasangan konnya ini. Nah, misalnya ada moleng, otomatis
dia udah bisa baca. Langsung buka aja. Start. Oke, dia masih permintaannya 0-0, artinya dia masih seimbang. Oke, semisal saya copot 1. Dia udah minta permintaan kembali untuk kasusnya di roda yang memang 10.000 km per 6 bulan memang butuh dibalancing kembali, atau dia memang balancingnya besi tapi udah karat, jadi memang ada jenisnya juga. Untuk apa namanya pengawalan sendiri dia kita mulai dari awal dipanggil untuk praktek apa balancingnya sendiri. Ini saya lepaskan dulu jam dulu. Mungkin saya matikan terlebih dahulu mesinnya. Konsnya kita ambil dalam posisi seperti ini, tapi usahakan apa roda itu tidak langsung kena hentakan dari poros balance-nya ini, karena ini adalah intinya kalibrasinya. Pelan, konsnya kita letakkan dulu, baru usahakan untuk pemasangan dan pelepasannya dia silent, Pak. Jadi tidak nyenggol. Untuk apa namanya, untuk as balancingnya tetap aman. Bocah ya. Ini kondisi roda yang akan kita balancing. Pertama memang kita lepaskan dari mobil terlebih dahulu. Pastikan dia itu bannya nggak bocor, nggak ada tambalan, guys. Pastikan nggak ada paku, nggak ada tambalan. Tekanan angin juga boleh dicek dulu, Pak. Karena apa, Pak? Semisal roda dia itu kurang tekanan anginnya, dia bisa berubah permetan timahnya. Untuk standar ukuran tekanan anginnya berapa? Nah itu masing-masing dari kendaraan berbeda, Pak. Jadi emang kita ikuti standarnya. Biasanya memang ada di pintu ya, Pak. Pintu sopir itu. Kalau di situnya ada Avanza itu. Kalau di sininya ada, Pak. Ada dia maksimal itu 60 PSI. Lebih dari itu dia tidak memungkinkan untuk ditambah lagi. Minimal untuk kenyamanan kita ngasih 30 sampai 33. Di atas 35 ke 40 itu untuk muatan. Gimana, Pak? Depan belakang sama. Depan belakang rata. Oke, ini kita pastikan ada tekanannya. Ya, kurang sedikit lah, tapi anggap aja ada ya. Oke. Lalu pastikan cok ventilnya dia nggak rembes, Pak. Karena memang ada kondisi yang mana kalau misalkan dia cok ventilnya karet kan getas ya, Pak. Kalau misal kita goyangkan gini kadang ya, cok ventilnya juga pastikan dia nggak bocor, otomatis tekanan rodanya aman. Baru kita naikkan ke mesin. Nah, untuk menaikannya juga cara yang kita gunakan di setiawan sekolah seperti ini. Kita masukkan ke tas balancing, misalkan silent, ini sudah. Lalu kita milih nih cons yang paling pas dengan velgnya. Ini yang paling pas ya. Ini ada 4 di sini. Yang paling pas, langsung kita masukkan aja. Nah, ini biasanya kita mau teknisi di setelan kita kasih lemek nih, ada lemek kita. Oke. Kita pasang. Baru clamping kita pasang ya, Pak. Nah, di sini kuncinya masih berfungsi ya, Pak. Komplek. Iya, kompleknya. Sudah ya.
kencang, kita cek secara visual aja dan cukup teman. Oke, nggak ada oleng ya. Dilihat dari sana nggak ada oleng ya. Lalu kita masukkan untuk biasanya. Setiap mesin balancing dia secara garis besar sama Pak yang dimasukkan untuk biasanya. Yang pertama adalah sensor cahayanya. Di sini ada semacam garisan ya Pak. Nah di sini adalah sensor cahaya yang mana dia akan membaca dari mesin ini ke pelek seperti itu. Nah ini untuk mengukur antara jarak pelek ini ke mesin balancing ke sensor cahaya ini. Sini kita ukur aja. Ini kita dapatkan 12 bit. 12. Kita masukkan 12. Pengaturannya memang tombolnya berbeda-beda Kak, tapi secara garis besar sama. 12 untuk ini ya, A ya Pak. Ini. 12. Lalu untuk dimensi lebar dari velg kita dibantu sama clamping. Kalau nggak clamping bisa kita lihat di sini ukuran dari velg tersebut 5,5 15 kali 5,5 cek 15 ukuran 15 lebar 5,5. Kita masukkan aja lebarnya 5,5. lalu untuk diameternya 15. Oke. Start. Nah, di sini dia menunjukkan permintaan timbangannya karena dia statis kanan kiri, dinamis dia kanan kiri. Yang kiri bagian dalam pelek itu dia minta di angka 5 gram. Di sini dia ada timah tempel ya, besi. Nah ini jumlahnya 60 gram, satu potong ini 5 gram. Kita coba untuk melakukan balan. Pastikan pelek bersih ya. Tidak ada fat, tidak ada kotoran supaya timah tempelnya menempel dengan sempurna. Penempelannya sendiri Bapak-bapak, kita melihat nih apa namanya lampu ini dia udah hidup semua. Kalau di kawan kuning dia tulisannya ada warnanya hijau, sama aja. Ini berarti di titik ini di titik tegak lurus. Jam akan 12. Kita putar lagi. Sudah 00. Setelah sudah 00 artinya dia sudah sehingga mungkin kita lepas kembali. Oke, ini adalah kondisi roda yang ada di barat dan siap digunakan untuk mobil. Ini dari proses praktek balancing ini ada yang tanya Pak, tadi kan jenengan menjelaskan pas teori itu ada setting dinamis, ada setting statis. Nah, menu manakah yang menunjukkan setting dinamis, setting statis? Untuk penyetingan itu sendiri tergantung dari akurasi alat ya Pak. Ya, kalau yang ini saya lihat tadi di sini dinamis semua, nggak ada yang statis. Untuk pemilihan sendiri dinamis dan statis itu sebelum balancing. Jadi
Setelah kita masukkan datanya, kita pilih nih, mau yang metode dinamis atau statis. Oke, seperti itu. Nah, ini khusus untuk ini dia hanya yang dinamis saja. Ciri alat yang dia sudah cover setting statis ya, kalau di sini kita bisa lihat Pak. Ya, ada gambarnya. Ini kan ada pelek Pak. Oh iya, ini kan gambar pelek nih. Kalau yang dinamis tadi kan di tengah aja ya Pak. Sedangkan ini dari tempat ini dia sampai sama. Ya, nah ini maksudnya dia dinamis semua. Oke. Kalau misalkan dia statis, kita tahu apa frekuensinya rigid semua, ya udah kita pilih nih di antara ini yang mana ini. Oke, kalau kita lakukan untuk balancing. Nah, kalau penempelannya sendiri Pak, kalau yang rigid Pak, dia nggak gitu Pak, dia hanya penempelan di tengah aja Pak. Gitu, satu di tengah. Ini ya, dia seperti yang kita sampaikan tadi, kalau kaleng kan dia ketok ya Pak. Nah, kalau dia memang kaleng, tapi dia statis, perkenankan untuk menggunakannya karena dia penempelannya di tengah. Jadi kaleng boleh ditempel? Boleh. Tapi kalau di tempat kita pakainya ini tuh tak sama ini sesuai sama apa namanya lembah pelek Pak. Lembah pelek. Ya. Ini kan hubungannya nanti sama offset pelek. Jadi BPPS-nya lebar seberapa, lembahnya seberapa, itu nanti hubungannya sama ya, ini ada yang lebih kesini lagi. Oh, itu modifikasi Pak, pasti. Jadi modelnya seperti ini, dia dipotong, dimasukin seperti itu. Itu sama aja, tetap nanti milihnya yang dinamis. Ya, nanti penempelannya sama di sini, sama di sini, di luar. Satu hal lagi Pak, ini kan saya mau peragakan untuk yang kaleng. Misal kita pakai yang pelek biasa deh, pelek yang resin. Untuk penempelannya sendiri Pak, timah tempel, dia itu ditempel di dalam kan satu sampai kiri, satu sampai kanan. Gampangannya dia tetap di posisi dalam. Oke, kan ini saya tempel sini karena apa? Ini ya seperti saya katakan ini etok saya racing. Ya, jadi memang penempelan timah yang tempel ini dia didesain untuk di dalam supaya dia nggak nampak. Jadi kalau apa resin itu sini sama sini ya itu kan. Walaupun di bagiannya sini dia pindah ke outside gitu ya. Ya, outside kita tetap tempel di bagian dalam tapi yang tinggi. Kalau terjadi oleh Pak penyelesaiannya? Oleh apa? Maksudnya peleknya? Pas di tes awal tadi ada. Nah, kita lihat dulu Pak, dia olehnya memang dari pemasangan poinnya ini karena ini nggak pas atau memang dari peleknya seperti itu olehnya itu. Kalau ini sebenarnya Bisa Pak, tetap bisa dilakukan. Maksudnya ini ya, bayar. Ini terlalu Oh, dia bitnya nggak menempel sempurna di pelek ya. Karena ini digunakan untuk waktunya sudah bisa berdiri juga, sudah bisa sharing. Memang ngomongin spuring itu kalau di serangkaian di pendidikan mungkin harus meter karena ini baru epidermis, baru kulit arinya, belum ke dermisnya, belum ke dagingnya. Jadi maksudnya banyak sekali spuring yang makanya spuring dasar ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk bahas yang lebih detail, bisa ngobrol lagi, bisa sharing lagi di kesempatan yang lain.
Jadi dari saya dan teman-teman dari Sial Schooling, terima kasih khususnya ke Pak Arif, Pak Wakil dari UNY, Pak Ibu masih di sana dan rekan-rekan. Berarti ini SMK Kulonprogo ya Pak ya. Iya, terima kasih. Itu dari saya, dari kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga nextnya kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berkenan foto dulu di depan. Monggo. SMK bisa, SMK ibadah. Monggo silakan. Pak.